وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mengirim pahala bacaan Al-Quranul Karim. Kirimnya kemana ini? Mekah, Madinah? Hah? Orang meninggal. Antum tahu alamatnya di mana? Kemudian nitip sama siapa? Tahu. Yang ketiga, antum tahu enggak? Kalau yang antum hadiahkan pahala kan? Tahu enggak? Antum dapat pahala atau tidak? Tahu dapat pahala atau enggak? Kayaknya banyak yang enggak ikhlas kayaknya nih. Kalau enggak ikhlas enggak dapat. Apalagi kalau niatnya hanya untuk dapat hidangan, mana dapat pahala? Iya kan? Apa yang mau dihadiahkan? Kan niatnya dapat nasi apa? Nasi berkat. Kaum muslimin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, itu bahasa candaan itu ya. Tapi serius ini. Nah, alamatnya di mana? Kemudian antum nitip sama siapa? Kemudian antum pasti enggak antum berpahala? Kemudian berapa persen yang dikirim, berapa yang ditinggal? Atau semuanya? Jelas? Nah, sekarang kita kaji. Al-Quranul Karim sudah ada di zaman Nabi? Sudah. Orang mati sudah ada zaman Nabi? Sudah. Bahwasanya orang mati membutuhkan amalan-amalan tambahan sudah ada atau belum? Tidak paham pertanyaan. Kalau tidak paham tanya cuman nak jawab. Orang mati membutuhkan doa sudah ada zaman Nabi? Nah, bu paham. Memerlukan kiriman-kiriman sudah ada zaman Nabi? Sudah. Mereka butuh. Karena Allah yang katakan siapa yang meninggal dia ingin balik lagi, nak bersedekah, nak beramal saleh. Berarti dia butuh untuk dapat kiriman-kiriman dari kita. Itu bahasanya kan dapat kiriman dari kita. Doa dari anak yang saleh. Kemudian ilmu manfaat yang pernah dia wariskan, sedekah jariyah yang pernah dia berikan, dan macam-macam yang lain. Nah, ternyata dari kebutuhan itu tidak masuk dalam anggaran yang ditentukan mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim. Pada Al-Quran sudah ada, kebutuhan sudah ada, halang yang tidak ada, berarti Nabi sengaja meninggalkannya. Dan sahabat sengaja meninggalkannya. Berarti kalau sengaja meninggalkan menandakan tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah khilaf di antara ulama. Sebagian mengkiaskannya kepada kalaulah haji boleh diwakilkan atau menghajikan orang yang sudah meninggal boleh. Kenapa baca Quran tidak boleh? Karena dalam haji juga ada baca Quran. Paham maknanya? Saya ulang lagi. Haji yang diantara amalannya baca Quran, boleh kita hajikan yang sudah meninggal. Sah? Betul? Kenapa baca Quran yang bagian sedikit dari amalan haji tidak boleh? Betul juga ya? Betul juga ya? Ya kalau pakai kias, betul juga. Cuman kita katakan, kaum muslimin dan muslimat, kalau memang dibolehkan, kenapa tidak Nabi tunjukkan? Oh, tidak semua mesti ditunjukkan Nabi. Ini bahayanya. Berarti Nabi belum selesai tugas dakwahnya. Oh, Nabi tahu tapi nanti aja. Allah musta'an kaum muslimin. Jadi menuduh Nabi tidak menyampaikan kebaikan. Kalau kita tanya, Nabi tahu ini baik? Tahu, tapi di mana dia sampaikan? Oh, dia tidak sampaikan. Berarti dia tidak tablik. Atau dia sampaikan tapi tidak sampai ke kita. Ini mengada-ngada. Kan Nabi bilang sampai tapi tidak sampai kepada kita. Mana bukti sampainya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka pertanyaan ini, apakah mengirim pahala baca Al-Quran tidak dicontohkan, tapi ada ulama yang bolehkan. Saya katakan semua yang keluar dari jalur utama kebijakan pasti tidak sama.
Jalur utama kan nggak ada. Jalur utama, sunnahnya kan nggak ada. Saya ulang lagi, ada dalam sunnah tadi? Nggak ada. Ini jalur utamanya. Yang keluar dari jalur utama, yang mengadakan keluar dari jalur utama. Tahu jalur utama enggak? Ini Nabi buat garis besar, lurus. Dah. Kemudian dia buat garis kecil-kecil kiri dan kanan. Jelas? Lalu dia bilang, ini jalanku, ikutkan. Jangan ikut jalan kecil-kecil ini. Nah, jalan Nabi dah jelas. Tidak ada baca Quran yang dihadiahkan. Baik dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Enggak ada. Baik. Jelas? Enggak ada dari perkataannya. Lalu ada sebagian ulama yang membolehkan dengan keluar dari jalur utama ini. Maka kita katakan, bila keluar dari jalur utama, pasti kebijakan tidak sama. Tidak paham juga. Lain mandang ke atas sempatnya itu tidak paham. Ya. Paham ya? Jadi jalur utamanya enggak ada. Tiba-tiba ada sebagian membolehkan dengan kias tadi. Mengkiaskan keamalan haji, mengkiaskan keamalan bayar hutang dan sebagainya. Maka kita katakan dalam masalah ibadah, jumhur ulama mengatakan tak berlaku kias. Sebab kalau berlaku kias nanti jadi disyariatkan semua bid'ah nanti itu. Ya, kalau berlaku kias, itu boleh, masa ini tidak boleh, itu boleh, ini masa tidak boleh. Akhirnya nanti semua bid'ah yang dilakukan akan dibolehkan dan dijadikan syariat. Makanya akhirnya jadilah luluslah bid'ah hasanah.